Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, saya hormati teman-teman pers nih, ya, yang selalu setia menemani Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri di wilayah Banten. Ya. Nah, saya hanya akan menyampaikan tadi seperti yang saya katakan, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Nanti kalau misalkan koordinator ataupun yang lain itu bisa ada asistennya langsung. Dan kebetulan juga nanti itu juga akan pindah juga, jadi mungkin ada yang mau disampaikan atau bisa tanya langsung. Nah, di bidang khusus dalam proses penyelidikan, ya, ini mesti catat ini penyelidikan, belum penyidikan, kan beda itu penyelidikan, penyidikan. Ini dalam proses penyelidikan kita masih terus khusus ya melakukan pemeriksaan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Jadi dalam proses penyelidikan tugasnya adalah menemukan peristiwa pidana. Fakta-fakta hukumnya apa? Nah, di situ adalah kegiatan kita mencari peristiwa pidana terhadap kegiatan biaya penunjang operasional BPO kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 dan 2021, panjang ya. Nah, selain memeriksa keterangan, meminta keterangan para saksi-saksi yang dibutuhkan, mencari informasi, tim Itsus Kejati Banten juga dalam proses penyelidikan ini juga menggandeng akuntan publik untuk menghitung jumlah kerugian yang diduga. Memang apabila ada peristiwa pidana, maka kita menghitung jumlah kerugian negara yang terjadi. Nah, itu akuntan publik ini sudah biasa digunakan oleh tim Itsus Kejati Banten dalam beberapa perkara ya, terutama perkara hibah kemarin yang sidang itu, dan itu berhasil dibuktikan fakta persidangannya dengan menggunakan tim akuntan publik tersebut. Nah, yang itu tadi proses penyelidikan. Nah, kalau di proses penyidikan ada beberapa, ada 3 di sini yang sedang berjalan. 1, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan komputer dalam rangka UNBK, ya, sebanyak 1.800 unit bagi SMA negeri dan SMK negeri seprovinsi Banten yang bersumber APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2018-11 sebesar kurang lebih 25 apa nih? Miliar ya, yang disangka melanggar pasal 2, pasal 3 atau pasal 3. Nah, telah dilakukan penahanan terhadap KPA, kuasa pengguna anggaran sekaligus PPK, yaitu tersangka AP. Kalau ada yang nanya, Pak, kok cuma 1? Namanya korupsi itu nggak mungkin 1, ya, itu pasti berjamaah atau bersama-sama. Nah, pasti bersama-sama. Sekarang masih ada proses lanjut dalam rangka mendalami ini siapa saja yang berhak menerima titel tersangka, ya, karena nggak semua orang berhak menerima titel tersangka, ya kawan. Gitu. Sekarang ini masih berjalan kan? Hari ini masih berjalan. Tunggu aja, jangan pulang dulu. Itu kode keras. Biasanya saya main bola di situ, saya olahraga, main bola. Nah, itu biasanya ada kode keras juga tuh kalau gitu. Jadi kalau setiap saya main bola tuh pasti ada sesuatu. Main bola dulu dong, Pak.
Karena saya hari mau terakhir di sini ya nggak bisa lah. Ini waka aja main bola waka. Nah, yang kedua ada dugaan tipikor pemerasan atau pungli pada kantor Dijen Bea Cukai TPC Soekarno-Hatta. Jadi kalau dalam kasus ini sudah ada 2 tersangka yang ditahan, 2 pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap beberapa perusahaan importir. Yang ketiga ada dugaan tipikor tentang pemberian kredit, pembiayaan ini yang boleh dilakukan BJB Syariah ya. Itu sudah dilakukan penahanan 4 tersangka. Ini akan terus dilanjutkan oleh Isus dan oleh Kajati berikutnya. Ya, karena memang sudah tahap penyidikan ini udah bisa bergeser lagi. Nah, kalau teman-teman kemarin pernah tahu ada laporan lain oleh siapa tuh? Tentang apa tuh? Masih ingat nggak? HP Cina ya? iPhone. Nah, itu ada laporan itu, bidang intelijen langsung bergerak cepat mengumpulkan data dari laporan itu. Terus ya hari ini Hasiltel sudah menyerahkan hasil pengumpulan datanya untuk diserahkan kepada pidana khusus. Artinya apa? Nanti pidana khusus akan melakukan penyelidikan. Nah, jadi itu ada beberapa yang perkara yang tunggakan pada zaman saya ini. Ya. Izin rekan-rekan, ada sedikit yang kami akan rilis ya tadi siaran pers yang sehubungan dengan hasil pool data dan pool bucket Kejaksaan Tinggi Banten di bidang intelijen ya. Kami akan bacakan sedikit ya siaran pers ya, pada hari ini 1 Maret 2022 penyerahan berkas hasil operasi intelijen bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Banten tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum pegawai Bea Cukai dan pada kantor pelayanan umum Dirjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta yang bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan dengan cara mengurangi PPN dan bea masuk terhadap barang impor sehingga dapat menimbulkan pengurangan pendapatan negara. Ke bidang pidana khusus Kejati Banten untuk ditindaklanjuti bahwa berawal dari laporan pengaduan secara online dari Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia tanggal 18 Februari 2022. Pada pokoknya tentang laporan dugaan penyelundupan iPhone seri 11, 12, 13 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, bahwa Kejati Banten melalui bidang intelijen bergerak cepat dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut dengan melakukan pengumpulan data dan keterangan. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan perkara dimaksud. Adapun hasil pool data pool bucket telah ditemukan indikasi kuat terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi terkait perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan barang kiriman impor berupa handphone.
oleh perusahaan PJT sebagai perusahaan penyelenggara pos dan kawasan pabean kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak negara dari sumber pendapatan negara berupa pajak pertambahan nilai dan bea masuk yang merugikan keuangan negara dan terindikasi adanya penerimaan suap atau gratifikasi dalam penetapan kewajiban pajak dan kepabeanan yang tidak benar dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada hari ini, ya, hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, hasil Puldata Pulbaket dari bidang intelijen Kejati Banten diserahkan ke bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten untuk dilakukan penanganan selanjutnya sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Serang 1 Maret 2022, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten Adiaksa Dharma Yuliano SH MA. Sekian.